dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat terhadap firman Allah. Dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku.
Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama kita mendapatkan bagaimana gereja muda jumlahnya semakin bertambah banyak. Tetapi karena itu, selain menjadi sebuah sukacita bahwa jumlah bertambah banyak, rupanya timbul masalah terkait dengan pelayanan. Ada umat yang merasa tidak puas dengan pelayanan para rasul. Lalu untuk mengatasi agar pelayanan dapat berjalan dengan baik, diangkatlah 7 diakon supaya mereka bisa membantu para rasul untuk melayani jemaat atau gereja muda yang semakin bertambah banyak, dan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Semoga di Santo Yosef, di mana jumlah umat yang begitu banyak, juga muncul pelayan-pelayan di tengah umat, sehingga pelayanan di dalam gereja Santo Yosef dapat menyentuh semakin banyak umat dan semakin banyak orang, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam bacaan Injil kita mendapati Yesus memberikan wejangan kepada para muridnya di saat-saat akan terjadi perpisahan. Yesus tahu bahwa akan ada saatnya di mana para murid akan menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak kesulitan saat Yesus tidak ada lagi bersama-sama di tengah mereka secara fisik. Dan bagaimanapun kita berusaha menghindari, kita tidak akan bisa menghindari tantangan dan cobaan yang akan kita temui dalam kehidupan kita setiap hari, dan bahkan mungkin bisa menggoyahkan iman kita, bisa membuat kita ragu-ragu atas keyakinan yang selama ini kita bangun. Oleh karena itulah kemudian Yesus memberikan sebuah nasihat supaya para murid tetap menaruh iman kepadanya, supaya pada akhirnya nanti dapat sampai kepada Bapa. Ketika kesengsaraan atau masalah datang menghampiri kita, apakah itu akan membuat kita kehilangan harapan atau menyerah dan ketakutan serta berputus asa? Atau sebaliknya,
cobaan, kesulitan, dan tantangan itu membuat kita jauh lebih dekat dengan Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan demikian. Saya menganggap bahwa penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berjanji kepada murid-muridnya dan kepada kita masing-masing saat ini bahwa secara pribadi Yesus akan membawa kita kepada Bapa. Yesus menyiapkan rumah untuk kita masing-masing di dalam kemuliaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke sana? Rasanya ini juga yang menjadi pertanyaan kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Demikian Yesus menyatakan dirinya dengan tegas kepada para murid-Nya, kepada kita saat ini. Yesus adalah jalan. Dia sendiri tahu jalan menuju ke rumah Bapa karena memang Yesus sudah sejak awal mula, sebelum adanya waktu, sebelum adanya penciptaan, Yesus sudah ada bersama dengan Allah Bapa. Maka dikatakan dalam bacaan Injil, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dengan ini Yesus tidak hanya memberikan buku pedoman, buku petunjuk atau peta untuk melewati jalan, tetapi sebaliknya Dia sendiri adalah jalan menuju ke rumah Bapa. Dan itulah perjalanan kita mencapai pada akhirnya. Tuhan Yesus akan selalu menemani kita dalam perjalanan kita, berjalan bersama kita, menopang dan membimbing setiap langkah kita. Aku adalah kebenaran. Banyak orang yang bisa berkata, aku telah mengajarkan kebenaran kepadamu. Tetapi hanya Yesus yang bisa berkata, aku adalah kebenaran. Kebenaran moral tidak hanya sebatas pada gagasan, ide atau teori, tetapi sebaliknya, orang yang mengatakan kebenaran haruslah sungguh-sungguh benar dalam pikirannya, benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatan, dalam tindakan dan keteladanannya. Dan Yesus mewujudkan secara utuh kebenaran itu di dalam dirinya. Kebenaran yang Yesus berikan kepada kita, yang Yesus tawarkan kepada kita, akan membebaskan kita dari ketidaktahuan, dari penipuan si jahat, dan membebaskan kita dari dosa. Kata Yesus adalah kebenaran karena tidak ada dusta dan kepalsuan di dalamnya. Aku adalah hidup. Yesus tidak hanya menunjukkan kepada kita jalan kepada kehidupan, tetapi sebaliknya, lebih dari itu, Yesus memberikan sebuah kehidupan yang jauh melampaui dari apa yang bisa kita bayangkan. Kehidupan yang berkelimpahan, yakni kebahagiaan kekal, kebahagiaan abadi di surga. Kebahagiaan, kehidupan yang tidak akan pernah rusak oleh waktu atau dirusak oleh ngengat atau dicuri oleh seorang pencuri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Apakah kita siap untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus membawa kita sekarang ini dan di masa yang akan datang? Dan apakah kita mempercayai penyertaan Yesus, bimbingan dan tuntunannya kepada kita? Semoga Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristuslah jalan, kebenaran dan hidup kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa di sorga, agar kita selalu terarah kepada Kristus dan mampu menunjukkan jalan keselamatan itu kepada sesama kita. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja. Ya Bapa, semoga kebenaran sabda-Mu tampak dalam diri para pemimpin gereja-Mu. Semoga mereka mampu menuntun kami menuju jalan kebenaran dan hidup kami, yakni Kristus Putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan kepada rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Semoga kami semua beroleh keselamatan yang telah Kau janjikan di dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang lapar dan sebatang kara, yang miskin dan hina dina, ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Dan kami pun senantiasa giat berjuang untuk berbagi hidup bagi keselamatan dan kesejahteraan sesama kami, khususnya bagi mereka yang menderita dan tak berdaya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja, ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan. Dan semoga panggilan itu tetap kami yakini dan kami ikuti walaupun mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tinggallah beserta kami oleh Putra-Mu, dan semoga Putra-Mu menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Datang menghadap
hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tempat perlindunganku. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari pemilihan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah Tuhan dengan rendah hati dan jiwa yang bersalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, dan berilah kami tempat dalam perjamuan putra-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau yang telah memilih kami menjadi umat-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan korban-korban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Sarunyono, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita. Dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Secara rohani ke dalam hati
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena berkat komuni suci ini. Kami dapat bersatu dengan Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan kami. Kami mohon semoga persatuan kami dengan Dia dapat kami alami secara penuh di sorga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman paroki untuk minggu ini. Yang pertama, baptisan bayi akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei. Pembekalan orang tua calon baptis bayi akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 21 Mei di Kapel. Permohonan untuk formulir pendaftaran mohon diambil di sekretariat paroki. 2. Kegiatan donor darah akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Mei mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang di Aula Serbaguna Paroki. 3. Rekoleksi Pasutri akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juni
dengan narasumber pasangan Eli Rusli dari Jakarta dan pasangan Dr. Tony Riani dari Denpasar. Informasi lengkap dapat dibaca di spanduk di halaman gereja. 4. Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik dan Catholic Family Ministry mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam serangkaian kegiatan. Yang pertama ada novena Roh Kudus dari tanggal 19 sampai dengan 27 Mei, mulai jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Yang kedua, Misa Raya Hari Pentakosta pada tanggal 28 Mei jam 5 sore dan Kebangunan Rohani Katolik Pentakosta pada tanggal 4 Juni jam 7 malam di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. 5. Telah dibuka pendaftaran paduan suara anak-anak dan remaja. Untuk formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. 6. Untuk kegiatan pertemuan WKRI akan diadakan pada hari Senin 8 Mei jam setengah 5 sore di ruang WKRI. Mohon kehadiran dari semua anggota. 7. Pertemuan Wara Kauri akan diadakan pada hari Sabtu 13 Mei jam 4 sore di ruang DPP depan kapel. Mohon kehadiran dari semua anggota. 8. Umat diundang dalam misa perdana Monsinyur Vincentius Tiawan Triatmojo, Uskup Tanjung Karang, pada hari Minggu 14 Mei jam 5 sore di Gereja Santo Yosep Palembang. 9. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, pasangan Benediktus Diki Satria Novianto dan Agustina Dini Yuliandari. Pengumuman kedua, pasangan Fransiskus Armanto dan Elizabeth Melita Sundari. Pasangan Nikolaus Manalu dan Desi Mutiara Panjaitan. Pasangan Nikolaus Bresilio Arifin Lais dan Sisilia Partisia JS. Pengumuman ketiga, pasangan Stefanus Maria dan Teresia Sim Caroline. Bagi saudara-saudari yang mengetahui halangan perkawinan mereka, mohon memberitahu pastor paroki dan mari kita doakan mereka. Sekian pengumuman untuk minggu ini, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, kepada semua petugas liturgi dan kepada semua umat. Semoga pelayanan dan bakti saudara-saudari berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat yang melimpah bagi hidup Anda dan bagi hidup semua orang yang kita doakan dalam Ekaristi ini. Marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya.
Terangkatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena berkat komuni suci ini kami dapat bersatu dengan Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan kami. Kami mohon semoga persatuan kami dengan Dia dapat kami alami secara penuh di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pengumuman minggu ini: 1. Kupon IYD. Panitia Indonesian Youth Day telah mempersiapkan kupon SUKA, Sumbangan Kasih IYD tahun 2023. Kupon SUKA adalah bentuk dukungan kita bagi OMK di Indonesia. Maka mohon dukungannya bagi umat di paroki untuk berpartisipasi membeli kupon. Pembelian dapat melalui ketua lingkungan dan stand di depan gereja. Kupon akan diundi pada awal Juni 2023 secara live. 2. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu akan kembali diadakan pada tanggal 14 Mei 2023. 3. Pengumuman perkawinan. Pengumuman ketiga akan saling menerimakan sakramen perkawinan Caroline Cindy Yovita dari Paroki Hati Kudus Palembang dengan Alvin dari Palembang. Marilah kita doakan pasangan ini, dan bagi umat yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan mereka, wajib memberitahu pastor paroki. 4.
Tim Merchandise IED 2023 akan melakukan kegiatan pencarian dana untuk kegiatan IED 2023 di Kota Palembang dengan menjual beberapa merchandise IED seperti gantungan kunci, baju, tumbler, boneka, dan lain-lain. Dimohon kepada seluruh umat untuk dapat ikut berpartisipasi. 5. Kolekte minggu lalu, Minggu panggilan 30 April 2023 sejumlah Rp21.100.000, dana operasional sejumlah Rp13.157.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kita semua, umat Allah dan para petugas liturgi dalam kebersamaan perayaan suci ini, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mari bangkit berdiri, kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Maha Kasih memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Haleluya.